Samir, maafkan aku. Tidak ada cinta di dunia ini yang perlu dimaafkan, Laila. Hai Diaktizen. Hai, Ya, kembali lagi bersama kita bertiga. Gue Terry dan bersama gue Jibril. dan Aku Reta. iya. Kita kembali lagi kok ngomong lagi. Kali ini mau bahas yang berbau Di antara Diktura Iya. angkat bicara. Iya, baik. Ini hostnya gimana sih? Ulangi dari awalnya. Hai Diaktizen. Hai, Ya, balik lagi bersama kita bertiga. Gue Terry bersama gue Jibril. dan Reta. ya di antara Diktura angkat bicara. Nah, kali ini kita mau ngebahas yang bau-bau ketimuran. Idi, Yang baunya gimana ya? Ya, intinya bau-bau ketimuran gitulah. Jadi konon cerita ini tuh lebih tua dari ceritanya Romeo dan Juliet. Idi, klasik banget tuh. Juga dong, Klasik dong. Nah, ceritanya asal Persia. Nah, apalagi kalau bukan Laila Majnun. Majnun. Nah, cerita di film ini tapi bukan diadaptasi secara langsung dari novelnya Ganjavi. Iya, jadi siapa? Ganjavi siapa? Bentar dulu. Jadi cerita ini tapi bukan diadaptasi secara langsung dari novel Nizami Ganjavi yang yaitu Laila Majnun. Tapi lebih ke ini ceritanya terinspirasi aja gitu, terinspirasi tapi ceritanya punya jalan yang mirip, yaitu antara Laila dengan Samir. Di awal cerita itu Laila diceritain sebagai seorang pengajar di pondok pesantren ya. Lalu dia itu pergi Dapat undangan. jadi dosen Tamu. dosen tamu di Azerbaijan. Ya, Azerbaijan itu di Kota Baku. ya kalian tuh kalau tahu nggak tahu kota Baku Apa sih kak? lalu dia di sono sebelumnya dia udah terpaksa nerima lamaran dari Ibnu, Teman kecilnya ya. teman kecil, tiba-tiba jadi lamar gitu kan. Padahal si Laila itu kayak udah anti banget sama perjodohan gitu kan. Iya. Dia mau udah modern. iya anti perjodohan, tapi tiba-tiba dengan adanya Ibnu yang datang, dia terpaksa nerima lamaran itu, tapi dengan syarat ngizinin Laila tetap ke negeri Azerbaijan buat ngajar Iya, gitu. sepulangnya baru deh boleh nikah gitu kan. Tapi di negeri Azerbaijan ini si Laila ketemu sama cowok namanya Samir kan. Dan ya terjalin suatu hubungan. Saling jatuh cinta dan mereka nggak bisa, susah untuk bersatu karena si Laila terpaksa udah terlanjur janji sama Ibnu ya. Ya, intinya ceritanya garis besarnya kan kayak gitu kan. Cinta yang terlambat. Nah, menurut gua pengen denger gimana sih pendapat lo ketika udah nonton ini. Udah nonton nih. Udah dong. Kalau belum nonton, ngapain saya di sini? Iya dong. Jadi menurut gua film ini tuh udah bagus banget gitu. Soalnya karakterisasi di setiap tokohnya tuh ada. Laila sebagai wanita yang punya semangat feminisme yang bagus walaupun dia di tengah-tengah kehidupan yang masih terbelakang, enggak sih? Ya, masih cukup menganut Masih budayanya tuh masih kental lah dibanding yang kayak perjodohan kayak gitu. Iya, Itu masih kayak gitu, tuh. masih ada. Tapi dia masih bisa gambarin sebagai wanita modern, kayak misalnya dia pengen cita-citanya ngajar di Azerbaijan ya kan, terus juga dia penulis novel juga. Menurut gua bagus gitu. Terus walaupun film ini dibangun sama tempo yang lambat gitu loh di awal, tapi di setiap menit ke menitnya gua ngerasain sih
karakter-karakter ini bikin apa ya, emosinya tuh lebih terasa gitu di setiap menit ke menit. Kayak misalnya si Layla punya masalah sama kehidupan murid-muridnya yang dia pengen bunuh diri itu loh. Itu kan jadi gambarin kalau misalnya emang Layla sosok yang punya apa ya, sebagai wanita modern gitu, dan gua ngerasain emosinya tuh dapet pada saat itu gitu sih. Tapi kan gimana? Ya, kalau misalnya menurut gue nih, gue jujur aja, gue kurang suka sama cerita dan alurnya. Karena pertama gue tuh nggak suka sama genre yang romanticisan nggak sih bisa dibilang, kayak kan klasik gitu kan. Tapi nggak romanticisan juga sih. Iya, pokoknya klasik gitu. Terus habis itu juga kayaknya lebay banget gitu. Jatuhnya bukan romantis, paham gak sih? Kalau gue tuh kurang suka sama genre-genre yang kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi lo bilang penggambaran karakternya udah cukup kuat, iya gue juga agak setuju sama hal tersebut. Kayak misalnya si Layla itu digambarkan sebagai perempuan yang modern, terus habis itu feminisme, kemudian juga independen, kuat gitu. Dia spread positivity, vibes-nya tuh bisa gitu. Tapi menurut gue untuk diri dia sendiri itu agak goyah. Karena misalnya, contoh pas bagian salah satu tuh, kayak misalnya dia kan akhirnya menerima lamaran si Ibnu kan, walaupun kelihatan banget sih ada unsur terpaksa itu. Iya. Cuma ya waktu pas dia lari terus dikejar Ibnu, akhirnya kayak oh ya udah gue terima lamaran lo kalau misalnya ada beberapa syarat, salah satunya adalah mengizinkan gue untuk tetap berangkat ke Azerbaijan, pulang lagi lo boleh deh nikahin gue gitu. Kayak ya cuma segitu doang nih perjuangan untuk seorang wanita yang feminisme, terus habis itu juga independen, padahal dia tuh udah keren banget gitu ngasih tahu ke orang-orang kalau nggak cinta nggak apa-apa, nggak usah gitu. Tapi ke diri dia sendiri nggak bisa. Iya sih, itu ada benernya juga. Cuman gue rasa sih dia emang tertekan sih sama keadaannya dia. Itu di situ diuji kan? Iya, di situ diuji kan. Nah, abis itu kan setiap karakter naik terus kan, maksudnya ada naik ada turunnya kan. Nah pas dia ketemu Samir dia bisa ngebuktiin itu loh, walaupun emang di awal dia kayak nggak punya pilihan lain. Maksudnya kalau misalnya lu mikir jadi Layla, lu bakal kayak gue belum ketemu Samir nih, lu pasti ya udah nerima aja deh. Si Ibnu juga teman-teman gue dari kecil, kayak gitu-gitu lah maksud gue. Iya, cuma kan kalau pas ketemu Samir mulailah di situ kayak oke, gue sama Samir, gue bakal... Iya, maksudnya kan pas awal-awal nih first impression gue, ya kenapa dia terima gitu loh. Harusnya kan dia penggambaran tokohnya kan yang kuat, independen. Tapi setelah sampai situ akhirnya udah nggak percaya. Iya, betul. Terus nih, menurut gue ada beberapa scene yang kok kayaknya maksa banget gitu. Harus ada scene gitu, paham gak sih? Iya, momen gitu kan. Tapi sebenarnya tuh kayak nggak nyambung gitu. Nggak perlu kan? Nggak perlu banget. Adegan itu di situ. Iya, jadi kesannya tuh maksa. Terus habis itu ini juga salah satu kesalahan yang banyak banget dan sering banget dilakuin sama kreator film gitu loh, yang kayak sinetron gitu kan. Kesalahan umum. Iya, misalnya nih yang waktu pas adik sepupunya si Samir nelfon si Samir untuk nolongin jemput dia lah di suatu tempat karena dia tuh diburu gitu kan sama tunangannya. Terus habis itu si Samirnya datang sama si Layla. Abis itu mereka fight nih. Terus abis itu kayak adik sepupunya itu bilang kayak ya udah anterin aja kalau Layla pulang. Terus kayak buat apa? Iya. Buat apa? Lo tadi nelfon buat apa? Kalau bukan untuk minta bantuan gitu. Kayak Terus nih satu lagi deh terakhir, endingnya. Awal-awalnya oke lah, udah kelihatan penggambaran karakternya bahwa itu tuh cinta yang kuat gitu kan, memperjuangkan cinta gitu. Cuma endingnya tuh kayak mereka ditenggelamin gitu kan, terus tiba-tiba datanglah ibunya gitu sambil berenang. Seperti Putri Duyung. Iya, itu merusak. Tadinya mau sedih nih, jadi kagak sedih gitu. Jadi kayak ya kayaknya mendingan mati aja gitu. Gue setuju sih kalau kali ini loh, aku nonton film pengen tokohnya mati. Ya emang lebih bagus kayak gitu kalau menurut gue. Iya kan? Yang setuju kalau tokoh ini mati, komen itu.
Tapi ya oke lah masalah ending kayak gitu. Tapi kan pesannya juga menurut gua bagus gak sih? Iya. Dia mah kebiasaan ya, pesannya apa? Iya, jadi kayak gini loh. Dia kan ya kita tahu sendiri lah, maksudnya si Laila itu kan gambarin wanita Indonesia banget. Nah, gue yakin sih masih banyak gitu di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia itu masih ada sosok-sosok kayak Laila, dijodohin lah kayak gimana. Nah, maksud gue Laila tuh bisa gambarin jadi sosok-sosok inspiratif benar. Yang mentang gitu semua. Iya. Apa gue jodohin gitu. Iya. Gitu dah. Terus kayak ada lagi nggak sih kayak suatu yang sumpah dah. Ya menurut gue sih memang bagus sih di ceritanya, tapi sebenarnya intinya itu bagus kan ya? Iya. Bagus, tapi hanya gimana ini tuh banyak cara ngatur plotnya itu banyak yang bertele-tele. Iya, bertele-tele. Enggak bertele-tele dong. Terus scene-nya juga bertele-tele kurang tepat sih. Kayak misalnya yang si Laila pergi ke Indonesia terus tiba-tiba kayak si Samirnya galau, tiba-tiba kayak dia halu gitu kan, dia dibawa sama Laila bayangan ke suatu tempat yang entah berantai, terus tiba-tiba akhirnya ditemuin lagi sama si Ilham dan juga adik sepupunya kayak udah ayo berjuang aja kita on gitu kan. Jadi enggak maksudnya gini itu justru bagus menurut gua. Di situ malah itu benar-benar ngambilin sosok Samir yang emang kayak dalam banget cintanya. Iya, dalam banget cintanya, dia sampai udahlah gua ngikutin apa yang gue suka itu Laila Majnun, kisah klasiknya kan kayak gitu. Majnun lu gila sih. Majnun itu gila, tapi Majnun itu gila. Ya kan gue nggak tahu arti Majnun gila. bukan Majnun artinya gila. Ya tadi kan Tokohnya itu gila karena ditinggal sama sosoknya Laila nunggu tuh. Nah, jadi dia itu si Samir itu ketika disamperin sama Ilham nggak mau, saya demi Laila saya rela menjadi gila gitu kan. iya, tapi kan nggak perlu harus ke gua. Ya mungkin penggambarannya biar orang zaman sekarang. Makanya kan maksa kan kata lu itu kan. Makanya. Maksa biar kayak harus ada gitu kan. Iya. Padahal bisa aja kan. nggak masuk akal gitu menurut gue ya. Nah, kalau lu jadi Ilham sama jadi sepupunya si Samir, lu bakal gimana? Ya, lu Jadi belum gua nih ya, ngerasain cinta sedalam itu mungkin. Dia datang udah jauh-jauh ke gua pakai GPS. Iya, semua itu ngakak banget. Pakai GPS, terus datang cuma nganterin wayang pulang lagi. Setelah diajak pulang ya. Lu udah diajak pulang. Diajak pulang maksud gua tetap pakai aja nggak GPS. bisa, tetap aja kayak nggak bisa ninggalin gitu aja gitu kan, meskipun gitu. Bawain rantang kayak ini makan. Rantang aja. Bisa banget ngatur mejan, nggak pakai rantang. Intinya seperti itu, apa namanya? Dari penilaian ceritanya sebenarnya bagus gitu, tapi nggak diolah dengan kayak bener-bener wah banget gitu loh. Padahal bisa aja kayak dari ceritanya yang lebih masuk akal, yang jangan jangan dibiarin. Iya, tapi ya udah, jadi gue lebih ke ceritanya lebih condong nggak bagus. Jadi poinnya 1 kecil. Satu gitu. Tadi ceritanya kan ya kayak gitulah ya. Tapi masih enjoyable. Iya. Nah, sekarang pendukung ceritanya yaitu visual sama suaranya. Kalau menurut lu sendiri gimana? Oke, kalau misalnya menurut gue sih secara visual ya, ini ada kejomplangannya Hakwi gitu. Iya. Karena di latar tempatnya itu kelihatan banget high class sama low classnya gitu. Kalau emang sih ini berkaitan banget sama latar tempatnya, kayak bener-bener menggambarkan tempatnya tuh kampung halamannya si Laila itu yang masih kampung jadul gitu kan, kayak rumah-rumahnya, pesantrennya, terus juga kendaraannya kan masih naik sepeda kayak gitu-gitu loh. Tapi nih waktu pas di Azerbaijannya ini kayak visualnya tuh bener-bener dimanjain banget sama arsitekturnya di sana gitu, yang bener-bener kayak berkelas gitu, terus juga indah gitu. Jadi ya mungkin bisa lah sedikit-sedikit ditampilin visual yang indah tentang Semarang pakai drone gitu kan. Ngayal. Tapi bener loh, maksudnya kan ini kan film Indonesia.
Jadi ya mungkin bisa lah angkat yang indahnya gitu. Apa sih? Mungkin yang di bagian Indonesia di jembatan itu Indah sekali ya itu udah ada jembatan baru ke jembatan baru dibikin. Ya tapi sayang nggak sih kalau misalnya dia udah jauh-jauh ke Azerbaijan tapi apa visualnya kayak gitu, maksudnya visualnya jelek ya harusnya dibuat bagus. Masalah yang di syutingnya di Indonesia itu menurut gua ya mungkin emang vibes-nya mau dikasihnya kayak gitu. Maksudnya Layla ya wanita modern tapi masih tinggal di tempat-tempat yang masih tertinggal gitu, bukan tertinggal. Ya kayak gitulah. Ibaratnya kalau kita orang kampung ke Jakarta, pasti di Jakarta tuh ya pakai bagus, tapi giliran pulang kampung ya udah jadi orang kampung lagi gitu kan. Iya gitu semacamnya. Terus juga kan di Azerbaijan kan visualnya udah bagus nih. Terus juga didukung sama musik dari khas sana Azerbaijan itu yang juga lebih ngedukung suasana nuansanya di kota itu, dan menurut gue itu jadi nilai positifnya. Tapi di apa namanya ketika Samir putus cinta itu kan lagi putus asa gitu kan, itu kan tunjukin ke sedikit alam liar gitu. Iya, kan? itu menurut lu gimana tuh? Itu rada aneh sih, soalnya kan masalahnya ya gue nggak tahu itu bener syuting di Azerbaijan apa enggak. Kayaknya sih bukan di Azerbaijan, soalnya Azerbaijan kan dingin ya, dan itu kayak bukan gurun kayak bukitan gitu. Iya, jadi buah-buah. Maksudnya dari kota tiba-tiba bisa ke sono tuh jalan kaki Ya, gimana gitu. Ya, mungkin- itu sih yang nggak masuk akal. Enggak. Nggak masuk akal. Nggak mungkin Azerbaijan kotanya di gunung ada, perbukitan ada, kotanya ada, desanya ada, mungkin kayak gitu. Sebenarnya mungkin ya itu gimana ceritanya. Tapi kan itu kelihatannya kayak modern gitu kan Azerbaijannya. Terus tiba-tiba di entah berantah guanya itu kayak berarti ini udah jauh banget nih gitu. Kan dikasih lihat juga dia kayak dia gila di gitu. jalan raya Iya, tuh jalan dia raya. ada tuh Ada. jalan ininya. Ya udah. Tapi ini maksudnya penggambaran alam liarnya Apa? gimana? Apa udah bagus kayak gitu? Apa Iya, gimana? kalau gue ngeliat kan dia lagi ngebayangin sosok Layla ya. Jadi menurut gue ya bagus-bagus aja. Soalnya kan dia lagi kayak nikmatin romansanya sendiri walaupun cuma hanya bayangan si Laylanya aja. Jadi sedikit aja sasarnya ya bagian visual. Ya udah, jadi kalau gue juga kayak visual sih sebenarnya kayak nggak ada masalah sih gitu. Iya. ya apa? Jadi ya udah poinnya satu. Nah terakhirnya nggak lengkap kalau bahas acting. Gue mau nanya nih ya. Menurut lu apa sih actingnya gimana nih ya? Ya. Di sini aktor kawakan semua yang main. Ya kalau menurut gue ya si Reja sama si Aca udah jaminan mutu gak sih? Iya di Duet mau. Iya, dan mau. udah fix satu udah. terutama bagian si Aca benar-benar bisa gambarin wanita Indonesia yang pengen maju lebih modern gitu loh. Menurut gua di situ sih poinnya. Terus juga si karakter second lead Iya, si Ibnu yang diperanin sama Baim Wong. Menurut gua dia bukan lagi jadi YouTuber giveaway. Jadi gembel. Iya, jadi itu kan menentukan kualitas. Iya, mungkin disandingin sama Aca sama si Reja jadi iya ke bawah bagusnya menurut gue sih gitu. Ya itu sih nggak usah dikomentarin lagi ya. Maksudnya actingnya Reza Rahardian, Acha Septriasa gitu terus digabungin tuh udah dua. Oke, kalau misalnya tadi kan lo bilang ya udahlah nggak usah dikomentarin lagi. Gue juga nggak mau komentarin artis-artis yang udah berkelas actingnya kayak Reza Rahardian sama Acha Septriasa. Cuma gue tuh agak kurang suka ya tadi karakter si Laylanya itu yang agak sedikit membingungkan gitu loh, kayak mellow anak-anak ABG gitu. Gimana sih? Labil. Labil. Jadi itu kebawa ke actingnya, hasil actingnya tuh jadi kayak ini sebenarnya dia tuh mau kayak gimana Berarti karakternya. kan sebenarnya actingnya bagus. Hanya ya Karakter. disia-siakan. Sia-siakan gitu. Disia-siakan gitu. Iya. Nggak terlalu disia-siakan juga sih. Iya. Udah sih cuma itu doang. Sisanya kayak ya pada Ya. porsinya. Pada porsinya. Pade gimana Pak? Baik. Bukan nanyain Pade lu, Pade di film. Kalau misalnya padanya sih ngegambarin banget sih, maksudnya kayak dia tuh orang yang
gimana ya, selalu maksa gitu, terus pengennya uang gimana sih, kayak money. mentah Itu gitu. cerita timur tuh selalu identik dengan gitu. Pasti si paman jahat gitu. Oh gitu ya. Iya, intinya apa namanya, aktingnya bagus lah ya, kayak nggak diragukan lagi dengan adanya Reza, Acha, Baim Wong dan lain-lain si Pade itu. Jadi ya udah, skornya adalah 2-1. Dan jangan ngambek, besok kita Kan ini kan ini biarkan netizen yang menilai. Iya. Gitu. Kalau misalnya kalian udah nonton atau mungkin ada yang ngerasa sama gitu kan pendapatnya kayak kita berdua, kalian bisa komen di bawah. Iya. Ya udah, jadi sekian aja review dari kita bertiga. Untuk salah. Kalau kalian punya pendapat lain, bisa kasih pendapatnya di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe ya, Dan juga di like, di share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke orang-orang yang kalian kenal. Juga jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikTok dari Diaktura @diaktura, dan tunggu konten-konten menarik kita berikutnya. Bye. Jangan lupa dislike. Di-like dong. Dislike. Like. Dislike. Subscribe.